untuk seluruh disabilitas, semoga ke depan pelayanan pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten kota semakin baik, hidup tidak membeda-bedakan. Jabar Istimewa, Jabar Inklusif. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja loh yang itu dari negara, bukan hanya kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Kita lihat menu makananku pagi ini. Itu nanti akan disampaikan langsung oleh yang kedua ada refreshment itu dilihat dari dan filosofi dan bisa kita yang akan menyampaikan ada video sendiri yang dilakukan oleh Ibu. Terus nanti ada ice breaking, berikutnya ada visioning bilik, melihat kembali register bilik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kampes. Ada beberapa bahan yang harus dikenal, yang harus dikenalkan. Baik teman-teman semua, senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk hadir di sini bersama teman-teman harusnya kalau di sini ya. Sebetulnya di samping rasa rumah saya kawan lama sebenarnya ada mulai juga ada yang baru setengah lama baru perkenalkan nama saya Siti Saida. Saya Bandung juga. Kali ini ya saya ceritanya saya menjadi sebagai salah satu yang mendirikan ini sama-sama kita di tahun 2003 tersulut untuk mendirikan bilik ini sampai sekarang. Nah, dari mana ya mulainya? Ya, dengan terbakarnya semangat oleh kami Budi saat itu ya, tahun 2003 ya Kang? 2003 ya. Di 2003 itu ceritanya ketika saya pulang ke Indonesia itu mendapat kesempatan saat itu training di Jepang leadership kepemimpinan. Mudah-mudahan nanti ada ya dari ini yang bisa berangkat ke Yasin ya, karena kesempatannya setiap tahun selalu ada. Hanya usia yang kemudian dibatasi. Nah, berangkat dari tahun 2003 itu, ketika itu saya pulang dari Jepang, kemudian mencari-cari, saya ingat waktu itu mencari jati diri, namanya pulang ke Indonesia, kembali ada culture shock atau gap ya. Apa yang harus saya lakukan dengan pengalaman yang didapat? Waktu itu ngobrol sama Teh Leni juga sebagai salah satu yang mendirikan juga. Teh Leni di sini ada di sampingnya Kaisal ya. Sempat bingung kita mau bikin apa ya gitu. Akhirnya dalam perjalanan dipertemukan dengan kawan-kawan gerakan disabilitas di Bandung ya. Nah dari situ kemudian berkenalan dengan para mahasiswa ini yang salah satunya adalah ada kami ya. Di situ kemudian
awalnya kita membuat satu event semacam seminar gitu di ITB Bandung. Waktu itu dengan teman-teman dari arsitek, mahasiswa arsitek Bandung, ada kamu Teh, sayangnya hari ini nggak hadir ya. Di situ kemudian dari seminar itu jalannya diskusi bagaimana kita mencoba untuk membuka mata seperti apa sih di Bandung kondisinya saat itu. Ya, bahasanya juga masih pakai bahasa istilah kasar ya. Nah, kita ingin mencoba menggebrak gitu ya, membuat satu perubahan di Kota Bandung. Nah, dari hasil seminar itu disepakati bersama ada rangkaian diskusi, rangkaian ngobrol diterusin sampai akhirnya idenya kami Yudi saat itu, ayo kita bikin audit aksesibilitas di Kota Bandung. Jadi audit aksesibilitas itu kita lakukan waktu itu namanya kita namakan WPAB ya, Wahana Peduli Aksesibilitas Bandung sebelum ini. Nah, di WPAB itu cukup sukses karena banyak kawan-kawan disabilitas bersama dengan teman-teman mahasiswa sebagai volunteer. Dulu kita senang banget karena mahasiswa yang jadi volunteer itu banyak banget ya. Jadi nggak hanya dari ITB, Unisba, dari UPI, dari Unpad, itu bareng-bareng gitu. Membuatlah audit aksesibilitas di Kota Bandung ke sarana-sarana publik. Yang disasar adalah ada gereja, ada rumah sakit, ada sekolah, ada masjid juga, kemudian ke mall juga masuk ya. Jadi kayaknya itu bagian ke mall ya. Ke mall juga, mallnya zaman masih BIP dan Bandung Electronic City ya, BIP dan BEC tidak dulu di sana. Ini Mas Jody kita ini dulu ya. Sejarah. Namanya jelas balik dulu. Nostalgia. Zaman Bandung belum penuh, masih banyak pohon gitu ya, masih enak lah, masih bisa bernafas dengan lumayan gitu, nggak sesek sekarang. Mallnya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi mall itu andalan BIP itu kan, Indah Plaza, kemudian ada BNC, itu sudah ikut nggak? Elis ikut ya, Teh Elis juga ikut gitu, Kang Aden juga ikut jadi bagian gerakan WPAB itu. Nah, ternyata kita sepakat nih di WPAB itu lanjutin yuk gitu. Jadi setelah audit itu kita sepakat lanjut lagi di gerakan diskusi-diskusi sampai akhirnya pada titik yang saya mencoba mengenalkan konsep independent living. Ya, sempat berantem tuh sama Kang Yudi. Ya, karena saat itu ya sekarang kalau teman-teman sering dengar nothing about us without us, disitulah diperkenalkan gitu. Tapi bahula zaman dulu itu kita nggak pakai, atau saya ketika memperkenalkan itu nggak pakai bahasa nothing about us without us dan terlalu bahasa Inggris ya. Dan juga karena yang dikenalkan itu adalah konsep independent living yang saya bawa dari Jepang. Jadi bukan murni yang dari Amerika. Nah, waktu itu sempat kita ada beberapa yang nggak sepakat juga. Gimana sih? Katanya, jadi ada beberapa kawan-kawan yang nggak setuju, seolah-olah kayak di kotak-kotak gitu. Kenapa? Yang kita bawa itu pemahaman tentang independent living atau mandiri seutuhnya, kalau kata udah Faisal atau Mas Yudi, ya udah kita bahasa lainnya adalah mandiri seutuhnya. Bagaimana kita sebagai penyandang disabilitas adalah ya udah kita cucu ya cucu gitu. Kita bisa mandiri apapun kondisi kita, gitu. Apapun disabilitas kita. Intinya kita sebagai manusia yang utuh. Kalau masalah Mas Yudi juga, kalau masalah benar ya, Mas Yudi juga sempat menulis buku yang judulnya Cinta yang Utuh gitu. Seperti iklan settingnya. Nah, Cinta yang Utuh itu masih ada nggak ya bukunya? Masih lah, buku legacy. Nah, salah satu yang juga terlibat dalam menulis itu adalah Kang Faisal. Bagaimana menceritakan transformasi, bahasanya setting
Enggak ya, keren-keren dia mentransformasi ya dari yang Faisal yang dulu kemudian mengenal IL itu dalam prosesnya seperti apa lalu menjadi seperti apa ya nanti mungkin sambil ngobrol bisa dibuat dikorek ceritanya. Nah ceritanya dalam proses perjalanan bagaimana mengenalkan filosofi independent living itu nggak semudah yang kalau sekarang kan lumayan banyak ya dukungan dari berbagai pihak tuh soal disabilitas sudah mulai ada banyak orang terbuka mata. Zaman dulu mah ya ampun kita pada saat menyebarkan konsep atau filosofi independent living ini dianggap makar. Ya, yang sempat dianggap makar kan? Sempat sekretariat kan dulu ada yang seperti itu. Pokoknya asik ceritanya ya. Teh Yati menjadi saksi bisu enggak deh Teh Yati kamu lagi. Ya, pokoknya banget perjalanannya itu yang naik turun yang karena dianggap yang berbeda. Kenapa dianggap berbeda? Karena saat itu kita memberanikan diri memperlihatkan nih identitas kita nih sebagai penyandang disabilitas. Dan ketika kita di sebuah organisasi, maka yang menjadi leadernya dan sebagian besar yang ada di manajemen atau di leadership itu adalah harus penyandang disabilitas. Karena itulah wujud dari yang dikatakan prinsip nothing about us without us, yang dan itulah wujud dari prinsipnya atau filosofinya independent living. Kenapa? Kenapa ada muncul independent living? Semua udah paham kan ya, sudah pada dengar kan independent living itu lahirnya memang di Amerika oleh para pejuang-pejuang hak disabilitas di Amerika. Tapi kemudian menyebar ke negara-negara Asia, salah satunya di Jepang. Nah tentunya modelnya sendiri, model pelaksanaannya sendiri ada penyesuaian disesuaikan dengan konteks negaranya masing-masing. Termasuk yang kita usung ini, yang saya bawa ini adalah konteks atau model dari Jepang. Bagaimana kemudian independent living ini dalam pendiriannya adalah kita menginginkan yang dikatakan dengan Center for Independent Living. Nah, Center for Independent Living ini tentunya yang di Jepang dan di Amerika pada pelaksanaannya sedikit berbeda karena yaitu konteks negara juga berbeda, konteks politik di dalamnya juga berbeda, bagaimana tatanan pemerintahan juga berbeda. Hanya saja nilai-nilai atau hal-hal yang sangat mendasar bagaimana membawa bahwa aksesibilitas itu adalah hak yang paling utama itu memang dibawa dari baik itu Amerika maupun Jepang. Nah, lalu apa penyesuaiannya? Ya di Indonesia kita sesuaikan dengan budaya di Indonesia. Contoh yang membedakan apa? Kalau di Amerika yang namanya independent living, yang namanya udah usia berapa ya? 18 atau 20 tahun itu kan sudah tinggal berpisah ya. Sementara kalau di Indonesia ini ya kita masih bersama dengan orang tua misalnya. Itu masih budaya di kita masih budaya di kita seperti itu. Sehingga bagaimana penyesuaiannya ketika mengenalkan konsep independent living bahwa mandiri yang seutuhnya itu ya syukur kalau bisa mandiri terlepas dari orang tua, tapi ketika tidak bisa jadi diri sendiri, bahwa jadi diri sendiri apapun yang kita inginkan dalam artian misalnya kita ingin sekolah kemana, bekerja di mana, ingin gaul dengan siapa, mau kemana, kita punya hak untuk mengambil keputusan. Jadi intinya adalah kita punya hak untuk mengambil keputusan untuk diri kita sendiri, tetapi tetap bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Gitu. Nah, jadi buat kita di Indonesia karena belum memungkinkan, gitu ya,
memungkinkan untuk kemudian ada apa namanya terpisah misalnya dari keluarga gitu. Inilah konsep-konsep inilah yang kemudian dikuatkan sehingga apa dalam pelaksanaannya core-nya atau fokusnya billing ini gitu ya. Fokusnya billing ini yang satu adalah lewat peer counseling. Bagaimana peer counseling ini dikuatkan sama-sama sesama penyandang disabilitas itu kita saling menguatkan. Misalnya nih Teh Leni yang udah gaul abis, kemudian ada ketemu Teh Siti yang masih malu-malu, masih diam di rumah itu diajak main, diajak gaul seperti apa, sehingga muncullah percaya diri itu percaya diri itu akan sangat kuat ketika kita ketemu dengan teman-teman yang sama satu yang juga mengalami. Nah, selain lewat penguatan peer counseling ini, yang pasti adalah advokasi. Waktu itu kita nggak terlalu mengusung advokasinya gitu ya, Mas Yudi, koreksi saya kalau salah. Tapi memang advokasi, cuman kita nggak yang advokasi itu jalan dari peer counseling, kemudian juga aksesibilitas, ya itu menjadi core kita. Aksesibilitas saat itu, aksesibilitas yang kepikirkan baru aksesibilitas fisik ya, karena kan semua berkembang ya, sampai akhirnya sekarang di titik hari ini, oh ternyata yang disabilitas itu nggak semua terlihat karena pakai kursi roda atau karena tunanetra, enggak. Oh ternyata ada kawan-kawan tuli, oh ternyata ada kawan-kawan yang psikososial, ada kawan-kawan yang neurodivergent dan lain-lain, ya lebih beragam. Zaman dulu enggak, sangat sakot gitu ya. Pokoknya ketika kita bicara aksesibilitas itu yaitu yang terlihat secara fisik. Tapi dari dua hal itu kemudian berikutnya adalah transformasi Anda. Kita mau bukan. Yang berikutnya sebetulnya mimpi yang belum terlaksana. Mimpi yang belum terlaksana adalah kita punya tempat sebagai center for independent living-nya sendiri. Nah, sebagai center ini apa aja? Adalah kita punya satu tempat yang kemudian di tempat itu menjadi semacam pusat layanan juga mungkin nggak terlalu ini ya, tapi di Center for Independent Living ini kita ingin ada layanan yang namanya mempersiapkan atau memberikan layanan mempersiapkan penyandang disabilitas dia bisa hidup mandiri gitu. Jadi mulai dari adanya layanan peer counseling, kemudian memahami diri sendiri seperti apa, kebutuhannya seperti apa, kemudian juga ada belajar kemandiriannya. Belajar kemandirian dalam artian adalah misalnya ada cookingnya masak kayak apa gitu dan lain sebagainya lah ya. Pokoknya untuk kehidupan sehari-hari kita. Mimpinya tuh pengen ada seperti itu, ini yang belum terwujud, yang belum terlaksana sama sekali kayaknya ya. Lalu kemudian berikutnya juga kita ada yang namanya sempat kita bentuk juga adalah Friends of Bilik ya, teman bilik ya. Teman bilik itu dalam artian teman-teman yang menjadi volunteer karena waktu itu cukup banyak, responnya juga cukup baik gitu ya, volunteer itu untuk kemudian menjadi personal assistant. Ya, jadi ada layanan counseling, ada aksesibilitas, kemudian layanan personal assistant. Nah, personal assistant ini cita-citanya sebetulnya adalah salah satu cita-cita yang sangat ingin atau yang cita-cita utama Bilik. Karena apa? Bilik sendiri teraspirasi, termotivasi, terinspirasi pokoknya terdorong oleh model yang dilakukan atau gerakan yang dilakukan di Jepang itu kan yang gerakan disabilitas di Jepang dan yang
mengajukan Center for Independent Living itu rata-rata adalah disabilitas yang memerlukan support lebih banyak atau yang kita masih pakai di dalam sehari-hari disabilitas berat, meskipun beratnya berapa kilo saya nggak tahu ya. Nah, jadi intinya adalah bagaimana cerita atau pengalaman-pengalaman kawan-kawan yang mengalami disabilitasnya membutuhkan lebih banyak support gitu, dalam hal ini menggunakan personal assistant, terinspirasi dari sana. Yuk di Bandung juga kita bikin yang seperti itu. Kita perjuangkan yang namanya layanan personal assistant. Yang kita tahu sendiri dari negara di Indonesia apa sih yang kita dapat personal assistant? Bayar pajak lah ya, kita ya makan kan dipajakin, beli baju, beli apa, beli kerudung kayak pajak, ya. Tapi apa yang dirasakan gitu, nah itu yang menjadi salah satu fokus utama Bilik juga, bagaimana kita ingin ada layanan personal. Kalau ada yang tuntun aku kalau ada double gitu jadi lupa. Nah kan jadi lupa. Nah, si layanan personal asisten ini sebetulnya kalau nanti mungkin udah Faisal juga bisa ngobrol ya. Potensinya di Indonesia ini besar banget gitu, karena kalau melihat ada kayak pemimpin masyarakat, itu kan banyak ya. Nah, ini menjadi PR kita juga sebetulnya di teman-teman Bilik yang sekarang ini, bagaimana kita kembali pada core-nya nih, kepada tujuan utama kita. Memastikan tetap berjalannya adanya layanan konseling itu, kemudian adanya layanan personal asisten, karena personal asisten ini kayaknya belum ada yang punya di mana-mana, dan ini sebetulnya kesempatan sudah mulai ada, bagaimana kita bisa mengembangkan layanan personal asisten ini, karena kalau misalnya kita alami bersama ya, maksudnya personal asisten itu sangat dibutuhkan. Ketika nggak ada, itu kan akhirnya menjadi membatasi kawan-kawan untuk bisa berkegiatan, untuk bisa berpartisipasi, untuk bisa bekerja, untuk bisa sekolah dan lain-lain. Setidaknya ada 4 aspek itu, 4 core yang ingin kita ingatkan dan ingin kita perjuangkan kembali. Layanan peer counseling, aksesibilitas, personal asisten, dan satu tadi Center for Independent Living-nya. Gitu. Jadi 4 hal itu mungkin yang jadi. Nah, kemudian berikutnya adalah saya ingin kembali mengingatkan dan mengajak kembali kepada teman-teman semua, baik itu teman-teman yang bergabung kembali maupun yang mulai atau baru bergabung. Sebagai organisasi, kita sangat ingin saya sangat memimpikan kita tetap berdiri dengan ada 2 hal. Dari sisi profesi, ya kita jalan. Gitu. Bagaimana kemudian melalui Bilik ini bisa bekerja secara serius lah ya, secara serius bekerja, kita buktikan bahwa kita mampu, bahwa kita punya potensi, kita punya kompeten, kita punya kapasitas gitu. Tapi di satu sisi juga jangan lupa Bilik ini berdiri atas semangat volunteer, semangat aktivisme lah ya. Bagaimana kita tetap mempertahankan kegiatan-kegiatan dalam aspek aktivisme itu. Aktivisme bukan berarti kemudian, jadi intinya gini, kita semua saya pikir kita harus sepakati bersama ketika Kang Anto menjadi pimpinan baru di Bilik ini. Satu yang paling ditekankan, saya ingat waktu itu wawancaranya wawancara Kang Anto, bahwa apa sih motivasi Kang Anto ingin menjadi pimpinan di Bilik ini. Kita ini ada tugas berat sebetulnya, tugas berat dalam artian memastikan semangat aktivisme ini kita tetap hidup dimanapun kita berada.
apapun yang bisa kita lakukan. Nah itu, jadi bagaimana kita menjaga ruh aktivisme ini berjejaring dengan teman-teman organisasi yang lain gitu dimanapun, itu tetap kita membawa semangat aktivisme. Jadi nggak hanya soal memikirkan ada rupiah atau enggak gitu. Saya nggak menutup mata, kita kemana-mana butuh ongkos. Makanya untuk bisa kita punya itu, kita buktikan melalui aktivisme itu. Jadi dua hal yang harus sejalan. Tapi kalau misalnya kita belum apa-apa udah kayak amplop nate, nah itu yang kemudian jadinya kita nggak maju-maju gitu. Kalau boleh saya sedikit sharing aja ya, saya sampai hari ini berada di sini itu kan juga prosesnya panjang, tersandung dan lain sebagainya tuh banyak. Tapi yang penting kita jangan dulu ada rupiah dulu di kepala. Maksudnya iya kita butuh, tapi kan untuk butuh ke sana itu kita ada proses yang perlu kita fokus. Jadi fokus di gerakan itu, kemudian kita ada terjalin jaringan dan lain sebagainya. Intinya itu. Jadi intinya bagaimana kita sama-sama menjaga semangat aktivisme itu untuk kemudian kita berjalan secara profesi juga kita bisa lakukan. Sehingga nanti misalnya ke depan mudah-mudahan ke depan ada lagi dukungan pendanaan misalnya ya untuk kegiatan atau untuk program untuk mendukung bilik secara lembaga, kita bisa membuktikan bisa kok kita lakukan dengan secara profesional. Secara profesional dalam artian apa? Transparansi tetap harus dipegang, ya itu harus transparansi, bagaimana kita bisa akuntabel dan lain-lain. Itu nanti bahasannya Mas Joni, ya. Baik, saya nggak usah berlama-lama, nanti kita bisa sambil ngobrol aja sambil diskusinya. Intinya tetap semangat, dua aspek itu antara semangat aktivisme dan kita semangat untuk menjadi profesional itu harus sejalan, jangan timpang, ya. Dan yang pasti 4 core yang tadi saya sampaikan itu menjadi pegangan kita yang nanti akan dibahas secara detail oleh Mas Joni, bukan oleh Mas Joni, yang akan dibersamai oleh Mas Joni. Mas Joni ini udah keren banget ya dari sikap bisa mengertikan itu, gitu ya. Dan saya kira itu saja. Terima kasih banyak punten kalau kepanjangan. Selamat menikmati workshop ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, close buat bukan untuk baik teman-teman, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Cucu, nggak usah Bu Cucu ya Teh Cucu aja lah. Oh biasa. Harus Bu Cucu. Jadi orang-orang untuk baik ya teman-teman, seperti yang disampaikan tadi oleh Teh Cucu bahwa memang ruang ini harus menjadi ruang bagi kita untuk kembali merefleksikan diri atau kembali meninjau bagaimana perjalanan diri yang tadi sudah disampaikan oleh Teh Cucu, yang misalnya ke depannya kita akan menguatkan strategi gitu ataupun merumuskan nanti akan disampaikan juga oleh fase kita merumuskan agenda-agenda penting yang tentunya akan menjadi prioritas sehingga kemudian bilik akan menjadi seperti goals awalnya bilik didirikan gitu ya, berawal dari tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Cucu gitu ya perjalanannya. Baik, sebetulnya karena kalau dilihat dari Rondon itu harus sekarang itu akan ada ice breaking dulu, namun berhubung sekarang hari Jumat, jadi memang kalau untuk hari Jumat itu waktunya agak kita tak gitu ya. Nah jadi teman-teman kita langsung saja ke pemateri selanjutnya yang nanti akan disampaikan oleh Mas Joni. Nanti ice breakingnya karena kan masih segar kan teman-teman?
menyertai banyak jenis tumbuhan untuk gitu menyertai masak gitu jam berapa jam segini udah ini nanti SPG-nya setelah kita masuk kembali gitu. Jadi untuk saat ini